Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru hebat saya, yaitu Bapak Nana. Beliau ini guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Residence. Saat ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi selama penyaksian. Baik, Pak Nanang, apa kabar Nanang? Alhamdulillah. Gimana Pak Nanang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat juga dan Baik, Pak Nanang. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Nanang. Nah, saya harap dengan praobservasi ini, tujuan praobservasi ini kita ingin melihat pembelajaran Pak Nanang di kelas dan juga bisa mengevaluasi tentang pembelajaran Pak Nanang di kelas. Baik Pak Nanang. Siap Pak Nanang? iya sama-sama. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Nanang sebelum saya akan lanjutkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang Pak Nanang capai? Nanti ketika di kelas tujuan utamanya yaitu peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat simpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks tips sehat dan juga di masa remaja. Yang pertama, yang kedua ada peserta didik mengenali teks infografik dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografik. Oh, jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Pak Nanang ya? Baik, berikutnya Pak Nanang, untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu apa Pak Nanang? Misalnya keaktifan siswa salah satunya, yang kedua pengetahuan siswa, yang ketiga keterampilannya. Yang keaktifan siswa ketika saya sedang menjelaskan materi, siswa dapat menjawab keaktifannya ketika saya bertanya atau lagi si anak bertanya kepada saya. Dinilainya ada gangguannya. Yang pengetahuannya bisa juga si anak ketika saya menanyakan sesuatu terus dia menjawab, berarti bagus pengetahuannya tentang pengetahuannya. Kalau keterampilannya ketika nanti ada presentasi di akhir ya, di akhir nanti si anak bisa keterampilan dalam berbicara di depan kelas atau minimal di kelas dulu dicoba. Jadi area pengembangan yang tidak Nanang capai itu ada tiga ya Pak ya? Nah, yang pertama pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya. Baik Pak Nanang, pertanyaan berikutnya Pak Nanang, nah strategi apa nih yang Pak Nanang siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Strateginya yang saya ingin dipersiapkan dulu, yaitu saya dari rumah siapkan dulu media pembelajarannya. Terus media pembelajarannya saya akan siapkan dulu PPT berupa materinya, materi tentang apa tadi itu saya bilang tentang tes tips dan kesehatan juga. Yang keduanya itu metode diskusi dan presentasi. Yang ketiga yaitu saya menyiapkan KPD-nya ketika anak-anak nanti presentasi, menyiapkan lembar kerjanya. Yang keempat saya akan pembelajarannya yaitu berdiferensiasi dan integrasi dengan KSF. Baik Pak Nanang, luar biasa ya. Untuk strategi pembelajarannya berarti Pak Nanang itu melalui pendekatan pembelajaran diferensiasi dan juga mengkaitkan dengan kompetensi sosial emosional siswa. Itu sangat luar biasa Pak Nanang. Kemudian juga tadi ada medianya berupa PPT ya Pak Nanang. Kemudian ada KPD juga telah disiapkan. Kemudian tadi apa lagi Pak Nanang? Buku juga bahan dan juga nanti dipersiapkan. Baik Pak Nanang, luar biasa sekali untuk hari ini. Nah, kira-kira nih kapan nih mau dilaksanakan observasi kelasnya? Kalau observasinya di hari Jumat. Jam berapa? Jam pertama sampai jam ketiga. Berarti ada 3 JP ya. Baik Pak Nanang, mungkin percakapan kita bisa disudahi sampai sini. Tapi sebelumnya, coba saya mau bertanya Pak Nanang, gimana perasaan Pak Nanang
Kalau ditanya tentang percakapan tadi ketika dijawab observasi, kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya lebih siap ketika mau mengajar siswa. Sudah siap bahannya, materinya sudah siap, data sudah siap, terus pembelajarannya diverifikasi. Baik, karena saya catat kembali karena pertama mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti ketika observasi bisa berjalan dengan lancar ya, karena sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Mungkin dari saya cukup sekian karena saya tutup. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian? Pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau wakilnya dipersilakan. Bersiap, Siap. berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Ahmad Eji, Ahmad Saiful, sakit izin apa? Sakit. Akmal, Alicia, Arya Satya, Kalista, Daniel, Raya Kotrun, Rido, Rizka, Rizky Padilla, Rizky Aulia, Salwa Salsabila, Sarah, Satria Pili, Septiana Elma, Sakina, Ivi, Jahra, Jahwa. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ya, silakan yang di depan, Jawa, coba. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, berdiri semua dulu. Dengan menjawab pertanyaan teks tip sehat dan bugar di masa remaja. Yang kedua, mengenali teks informasi dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografi. Sekarang pembelajarannya untuk bab 3 kali ini yaitu materi hal baik bagi tubuh, yaitu tepatnya materi teks prosedur. Boleh silakan dibuka bukunya, boleh di buku paket, boleh ada di situ ya. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu teks prosedur. Sebelumnya kalian pernah mendengar belum teks prosedur atau prosedur? Nah, apa itu maksudnya teks prosedur? Prosedur. Teks prosedur apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Atau pernah mendengar atau pernah membaca teks prosedur? Prosedur. Apa itu pernah mendengar nggak? Belum? Teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Biasanya kamu melakukan
sarapan ada petunjuknya atau tidak? Kalau sarapan, membuat sarapan atau biasanya ada membuat apa? Biasanya roti. Selain roti itu roti, selain roti siapa? Selain roti nasi apa? Nasi putih. Mbak bisa cara membuat nasi putih? Membuat nasi? Tidak bisa. Kita saja ya ke materi langsung. Yang di sini siapa yang masak? Yang hobinya masak? Selain Kalista memasak roti, bakar roti dan itu siapa? Putri biasanya apa? Hobi masak, hobinya masak apa? Ya, nasi goreng. Bisa cara-caranya nasi goreng? Cara membuatnya bisa? Karena kan kalau tidak tahu cara-caranya kalian tidak akan berhasil. Ya. Teks prosedur, teks yang berisi cara atau cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tadi misal membuat nasi goreng, caranya gimana, pakai bumbunya kayak gimana, ya, menggorengnya kayak gimana, sama seperti Kalista membuat atau apa tadi membakar, bakar apa? Roti bakar. Buat roti bakar caranya gimana dulu atau dituangkan dulu si salenya, sale apa? Sale atau apa biasanya sih? Keju terus mentega. Di sini ada tujuannya. Tujuan teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan pekerjaan dengan metode detail. Seperti apa biasanya di sini? Di sini contohnya membuat sup ayam. Ada yang pernah membuat sup ayam? Nah, gimana caranya? Rebus air, iris sayuran. Terus di situ di teks prosedur ada struktur, yaitu ada 4 struktur. Yang pertama tujuan, material, langkah-langkah, dan penugasan atau kesimpulan. Yang pertama tujuan. Tujuannya adalah bagian yang ingin dilakukan. Sebelum kalian melakukan sesuatu, pasti tujuannya apa? Apa dulu? Yang kedua, struktur material. Material biasa mencakup, biasanya ada alatnya, ada bahan yang disiapkan dulu. Mau membuat roti, siapkan dulu apa aja rotinya, apalagi biasanya roti, toppingnya, ya. Terus yang ketiga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di sini yaitu cara prosesnya untuk membuatnya, ya. Yang keempat, kesimpulan. Biasanya kalian kalau membuat roti kesimpulannya apa biasanya? Kesimpulannya, manfaatnya biasanya manfaat bagi penggunanya apa? Bisa dimakan, ya. Bisa dipegang. Di sini contohnya, di sini Bapak contohnya ada resep mayones anti gagal. Misal pernah bikin belum? Yang pernah bikinnya apa? Risol. Kayak gimana risol? Apakah sesuai ini? Silahkan baca tuh. Ada tujuannya, ada contoh ya. Bisa kalian kalau memasak mie instan pernah membaca di belakangnya? Pernah. Biasanya mie instan apa? Ada cara-caranya. Cara-caranya apa aja biasanya? Contohnya? Satu orang siapa? Satu orang dulu. Apa? Elma. Ayo. Biasanya kalau contoh membuat mie rebus, mie instan, rebus apa kayak gimana? Sudah. Airnya dipanaskan. Ya, terus? Kalau udah mendidih dimasukin minyak. Terus dituangin bumbunya. Bumbu. Yes. Boleh.
jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ada 3 ya. Teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Yang pertama ada teks prosedur sederhana yang berisi 2 tahapan sampai 4 tahapan, atau di sini yaitu cara menghidupkan laptop atau menghidupkan HP. Biasanya ada berapa cara biasanya? Pijit, apa aja dulu, tombol, tekan apa? Tekan tombolnya ya. Kalau yang kedua yaitu prosedur tentang protokol ya. Ada tahapannya ya. Di sini tahapan dalam membuat mie instan biasanya kan tadi dikatakan oleh Elma yaitu rebus dulu, apalagi rebus dulu airnya, terus minyak ya. Yang ketiga yaitu prosedur kompleks. Teks memerlukan alat dan bahan ya, alat dan bahan yang waktu yang lebih banyak. Biasanya apa? Membuat rendang, membuat ayam apa? Opor ayam, terus ayam ungkep. Kalau ayam goreng gampang kan? Langsung di. Terus di sini ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan adalah aturan atau kebahasaan ciri-ciri tertentu ya. Kaidah-kaidah kebahasaan biasanya bisa digunakan, salah satu contohnya pronomina ya. Apa itu pronomina? Ada yang pernah dengar di SD atau pernah dengar, pernah baca di sini ya. Pronomina ini adalah kata ganti orang atau benda. Di sini pronomina itu ada 2, petunjuk sama persona. Ya. Di sini kalau pronomina petunjuk biasanya mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya ada aduk adonan tersebut sehingga mengental, sehingga encer ya di sini. Kalau pronomina biasanya mengandung kata Anda, saya, kamu, dan kita, yaitu pronomina persona. Contohnya tambahkan saus sesuai dengan selera Anda. Terus di sini ada cara membuatnya. Cara membuat teks prosedur harus membuat struktur dan kaidah kebahasaan. Tadi yang pertama ada menentukan judul. Judulnya kalian apa biasanya? Membuat apa judulnya? Contohnya membuat nasi goreng. Yang kedua membuat tujuan. Tujuannya apa? Di sini tujuannya ditulis secara singkat ya, dari teks tersebut. Agar apa? Nomor 3, buat daftar alat dan bahan. Kalian sebelum memasak mie instan disiapkan dulu panci, air, dan terutama mie instannya ya. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Sudah disiapkan bahannya, tujuannya udah. Sekarang menyusun langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya biasanya apa? Langkah-langkahnya cara membuatnya ya. Itu cara disajikan secara lengkap ya. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Yang kelima ya. Yang kelima yaitu kesimpulan. Untuk dijual, untuk lagi. Di sini Bapak ada contoh lagi cara mudah membuat agar-agar. Di sini jenis makanan sehat, ya, ini makanan sehat. Yang pertama siapkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 bungkus agar-agar dan gula. Ya. Di sini silakan bacanya ya. Terima kasih. Ya, Bapak singkat. Ya. Silakan ada yang bertanya.
tentang teks prosedur atau pernah mendengar? Ya. Teks prosedur. Ada banyak teks prosedur itu bukan makanan aja. Biasanya kalian kalau olahraga cara sit up, push up itu ada cara-caranya. Ya. Ada yang bertanya tidak? Bapak? Infografis, info-info, bagan-bagan. Bagan-bagan. Infografis, bagan-bagan. Ada yang bertanya lagi? Teks prosedur tentang prosedur. Ya, sebelum ke mengerjakan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan bertanya. Ya. Tadi sarapan pagi. Sarapan yang masaknya siapa? Nah, lihat cara-caranya. Ya. Yang tadi siapa? Rizky Aulia. Bapak mau nanya. Rizky Aulia pernah cara membuat mie goreng? Caranya gimana? Tadi kan apa aja yang biasanya mie goreng? Siapkan air panas, terus mie, masukkan mie, bumbu-bumbu, terus mie tanpa kuah, digoreng. Kalau Bapak mau nanya, kalau itu kan cara-cara kamu. Kalau Bapak misal mie goreng, tapi langkah-langkahnya berbeda. Bapak sobek dulu bungkusnya, terus bumbunya masukin ke mangkok, terus si airnya di kompor mendidih. Itu bisa gak dikatakan teks prosedur? Bisa, karena apa? Langkah-langkahnya Bapak sama Rizky Aulia berbeda. Apakah itu disebut teks prosedur? Ya, bisa? Bisa. Dah, Bapak, sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya buat hitung aja ya. Kalau hitung aja mau di sini aja. Di sini aja ya. Yang tidak masuk silakan pataran. Kelompok 1 Beda Pak. Ada di situ, jangan bisa ke situ. Mesin dorong. Itu JS jangan demi. JS berapa ini?
Kalau ini kan gini tuh bisa apa jadi kamu aktivitasnya apa aja? Kegiatan kamu jadi satu aja. Olahraga bisa, olahraga bisa satu aja. Yang baik, kegiatan baik ya, bukan yang buruk, baik. Ini makan saya sering konsumsi apa aja di sini beda. Kita makan jantan sama makanan beda ya. Apa lagi? Belajar. Belajar baik kan makan coba. Ya, belajar. Ini cuma satu ruangan. Nama ada semuanya.
sasarannya siapa dan pelajarnya atau siapa. Boleh dibuka 70 halaman Pino, buka. Halo guys. Halo. Bapak 10 menit lagi ya. Sasarannya apa sih? Itu semua orang apa itu masalahnya? Siapa pembaca sasaran kajian ini? Kalau sasaran apa? Iya, bohongan publik.
Yang ini dulu nih. Ini udah. Bapak sama itunya. Ini harusnya kesini dulu nih. Kesini dulu. Lama berapa? Itu kok berapa menit aja? Perhatikan dulu tamu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komunitas saya Dewa Kusumawa. Hari pagi aja ini apa nomor dan lainnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru hebat saya yaitu Bapak Nanang. Beliau mengajar bahasa Indonesia dan juga PP saya yang melatih bahasa ini Pak Andrea Saputra. Alhamdulillah beliau dalam pendampingan PI 5 ini kita akan melaksanakan coaching melalui alur-alur kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh iya Pak, hari ini kita akan lakukan percakapan coaching ya Pak melalui alur kita. Jadi tujuan bicara kita ini mau apa Pak? Pembicaraan itu tujuan saya ingin ngobrol atau membicarakan di sini tentang permasalahan dari Pak Yanto itu tentang anak yang kurang aktif dalam pembelajaran atau kurang pasif dalam pelajaran ketika saya sedang mengajar. Jadi Bapak ingin membicarakan masalah kelas apa ya? Tentang pembelajaran di kelas yang siswa sedang aktif ya. Baik Pak, jadi karena waktu kita singkat hari ini, saya ingin tahu nih apa sih harapan Bapak atau keinginan Bapak nanti di akhir percakapan kita ini. Kalau di percakapan akhir kali ini, saya ingin bagaimana caranya atau solusinya ketika saya mengajar siswa aktif. Baik Pak, jadi Bapak ingin saat itu di akhir pembicaraan kita ini Bapak mendapat solusi ya Pak, bagaimana di kelas itu siswa bisa aktif belajarnya. Baik Pak, jadi sebelumnya saya ingin tahu nih menurut Bapak ciri-ciri siswa aktif di dalam kelas itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kalau siswa aktif itu ketika guru sedang menjelaskan materi, dia memperhatikan, tidak banyak ngobrol dengan temannya, ketika ditanya jawab, ada timbal baliknya, ketika ada presentasi, dia ada tanggapan. Jadi itu ya Pak, ciri-ciri siswa aktif itu. Nah, tentu dong tadi Bapak kan menjelaskan siswa kelas apa tidak aktif. Nah itu kalau boleh tahu penyebabnya apa? Penyebab mungkin kalau menurut saya, kalau siswa kurang aktif, kalau menurut pribadi saya mungkin dari materinya atau mungkin bisa dari saya dulu, dari gurunya kurang aktif dalam menjelaskan atau menjelaskan, terus si anak kurang mengetahui materinya, terus kalau satu lagi tentang materi, tentang bisa ada masalah dengan keluarga, dengan masalah teman, jadi si anak itu banyak ngabur. Nah, sejauh ini ketika Bapak melihat hal seperti itu, apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau dilakukan, saya sudah melakukan ketika dalam pembelajaran itu, kalau lagi siswa lagi ngobrol, saya kalau lagi menjelaskan materi, saya lempar pertanyaan tentang materi tersebut kepada siswa. Kalau tidak menjawab berarti dia kurang fokus, kurang fokus, langsung saya tanya tentang materi apa sekarang lagi dibahas atau nanya ke temannya. Jadi cara Bapak mengatasi tadi ketika itu dengan pertanyaan yang kayak jadi menurut Bapak nih rencana Bapak tadi selain tadi yang Bapak kira-kira apa nih rencana Bapak berikutnya untuk ya setidaknya anak bisa aktif gitu selain tadi Bapak menyampaikan pertanyaan. Kalau dari pembelajarannya atau saya menyiapkan dulu
materi-materi, siapkan dulu semua, siapkan materi, terus metodenya cara mengajarnya kayak gimana, bisa buat diferensiasi, bisa kelompok diskusi, atau bisa dari PowerPoint, dari video-video yang saya dikasih data dapat dari internet atau dari rekan sejawat, dari tanya-tanya metode pembelajarannya. Itu sebenarnya udah bagus Pak. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan itu menurut saya udah luar biasa ya Pak ya. Nah, jadi Pak, jadi nanti ketika rencananya akan dilaksanakan Bapak tadi seperti membuat modul tadi ya, juga berkaitan dengan siapa menciptakan media pembelajaran yang menarik tadi ya, itu butuh tidak dukungan dari pihak lain. Bapak membutuhkan dukungan Pasti sih membutuhkan sih, terutama kan terutama para senior lah yang ada di sekolah sini kan, senior mulai dari senior, kalau dari guru penggerak, dari guru profesional yang sudah bersertifikasi PPG, saya akan menanyakan tentang gimana cara dalam pembelajaran, dalam menguasai kelas kayak gimana, anak yang tidak memperhatikan kayak gimana. Saya akan memberi informasi dukungan dari rekan sejawat. Itu luar biasa sekali Pak, rencana Bapak. Nah, jadi tadi kan rencananya seperti itu ya. Nah, kira-kira mau kapan dilaksanakan? Kalau ditanya kapan, insya Allah saya pertemuan berikutnya atau pekan depan, insya Allah saya menyiapkan dulu materi-materi yang saya tadi tuliskan, insya Allah minggu depan. Bisa Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi Pak, mungkin di akhir ucapan kita kali ini Pak, kira-kira menurut Bapak nih dari awal kita berbicara kita tadi, setelah kita berbicara dengan lebar, apa nih yang menurut Bapak tentang percakapan kali ini? Menurut percakapan kali ini yaitu saya dapat pelajaran dari Pak Haryanto tentang bagaimana saya bisa merencanakan dari metode pembelajarannya, metode pembelajaran kayak gimana, kayak belajarnya kayak gimana, terus bervariasi tentang gaya belajarnya saya. Baik Pak, ini sebelumnya saya terima kasih Pak. Sebutkan mudah-mudahan juga Bapak nanti saat pelaksanaan berikutnya benar-benar bisa menerapkan apa yang Bapak rencanakan tadi ya, bisa berjalan dengan lancar. Terus Bapak juga nanti siswa-siswa di kelas Bapak jadi aktif ya. Maka kedepannya saya ingin ngobrol lagi nih Pak dengan Bapak, melihat perkembangannya seperti apa gitu, nanti kita bisa sambungin ya. Pertama kemajuan. Terima kasih Pak. Mungkin kita akhir aja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih banyak ini Pak Haryanto telah mengcoaching saya tentang solusi yang ada dari langkah pembelajarannya, solusi dalam permasalahan